dulu umur dari sekolah lah ya, bandel lah ibaratnya, bandel-bandel anak sekolah lah. Sekolah di Depok kan ya kayak tawuran, terus nongkrong, ya gitulah ibaratnya. Kalau dengan aib lah ya, intinya bandel dulu. Nah di 2010 itu saya juga pernah cerita ke anak-anak tuh, saya pernah kesetrum bang. Kerja di Pondok Indah itu, jadi tukang parkir saya di situ, di Syukur Parking itu, setrum. Nah saya udah pikir itu mati nih kayaknya nih udah. Orang setrumnya narik, orang warga juga udah narik pakai bambu itu udah nggak bisa. Cuman hati kecil saya tuh besok sholat ya Allah, saya sih itu doang ngomong bang. Kan dulu mah sholat juga Jumat doang paling, kalau nggak sholat Id, sholat ya Allah besok. Saya bakal tinggalin temen-temen saya yang jelek. Saya di hati kecil gitu bang, sholat nggak bakal bolong. Saya bilang, lepas bang, nangis saya tuh nangis. Badan perih seminggu itu, kayak luka bakar gitu kan. Cuman dicek sama manajemen nggak ada setrum. Dia nggak tahu lah ya, pokoknya intinya badan saya nggak bisa berak tuh, ada kali 1 jam. Nangis saya, alhamdulillah ya Allah lepas gitu. Orang-orang udah itu tolongin kasih minum. Di hati saya begitu. Nah selesai itu SIM card saya buang. Jadi nggak ada yang ngubungin lagi, nggak ada yang nawarin macem-macem kayak gitu ya. Udah intinya nggak mau udah bang yang bikin dosa-dosa kayak gitu, nggak mau. Udah ngeri lagi nggak soleh cabut nyawa kan gitu bahasanya. Itu hijrah bang. Nah akhirnya di 2010 itu saya keluar dari parkir. Ya namanya anak muda ada punya apa ya kalau bahasa, punya cem-ceman lah dulu ya. Udah saya tinggal pokoknya sendiri lah. Pengen nikah aja. Saya nikah 2013 ya. Teman itu nikah mahal-mahal bang, 25 juta, 50 juta, 70 juta. Gua kapan nikah ini kan gaji di Preciken gitu. Nah itu saya doa kayak gitu tuh. Minta duit ya Allah buat kawin. Kayak saya nggak bisa bahasa Arab kan. Itu the point aja. Ngelamar sendiri, nggak bawa duit. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, doa. Rabu, telepon bos. Kasih duit sama bos. 7 juta doang nikah bang. Mau gak 7 juta udah nikah. Makanya istrinya nggak neko-neko gitu, nggak minta apa segala macem. Nah dari situ udah deh, nggak deh. Hilang tuh saya 4 tahun bang. Sampai pernah tuh, itu kan saya udah pindah rumah ya. Saya gedenya di Gandaria Depok, di Depok di Gang Gandaria itu. Saya dari 2010 itu udah hilang tuh bang. Karena SIM card saya buang kan, saya buang itu. Teman-teman udah nggak ada yang tahu, teman kecil, teman sekolah udah nggak ada. 2014 saya main udah bawa anak kan. Ternyata saya masuk kampung, di kampung saya ternyata saya diinfoin udah meninggal. Teman sekolah saya yang lagi ngobrol-ngobrol si Iksan nggak pernah kelihatan, meninggal kali. Ya, ngomong sampai ke RT saya, diumumin di musola. Jadi kalau di bahasanya di kajian tuh kalau burung itu berkumpul dengan sesama jenisnya. Gitu. Kalau kita mau bener, kumpul sama orang bener. Kalau kita mau rusak, kumpul sama orang rusak. Kayak gitu kan. Saya tinggal bang. Udah kerjaan saya ya itu aja, fokus aja ngaji gitu aja dah. Terus udah gue nggak mau lagi kayak gitu lagi, takut mati doang bang. Takutnya kesempatan terakhir saya itu. Assalamualaikum, nama saya Iksan, saya di The Kriuk, menjabat sebagai Direktur Utama. Kalau join The Kriuk, awalnya aja ya ikut kenal bos itu 2011. Jadi karyawan, bos punya Preciken, saya jadi karyawannya. Nah di 2013 itu beliau mulai riset bumbu, nah nih cikal bakal The Kriuk ini gitu di 2013. Dulu caranya tuh beliau tuh dimodalin semua, kita ada 3 orang. Saya, Bang Erwin sama Bang Agus, namanya 3 orang ini. Nah sekarang Bang Agus masih dagang di Ranco, 2013 itu. Tapi nggak seenak sekarang ayamnya, jadi dulu masih namanya riset ya, 3 gerobak, sehari dagang 2 ekor, 1 ekor kadang nggak habis gitu. Terus mulai udah mau hidup, ya ada aja masalahnya gitu 2013 itu. Di 2014 saya sempat keluar dulu, jadi ayamnya belum inilah, kayaknya dulu saya pikirnya tuh, wah udah susah lah gitu, nggak kuat nih pak, gitu. Udah berkeluarga, terus dagang sehari 3 ekor, pulang bawa duit ke rumah 10.000, kadang 5.000 gitu. Dulu saya rumah di Tanah Kusir, ngambil barangnya di Condet, dagangnya di Bangka 9, di Mampang. Jauh bang, dari rumah tuh habis subuh, ngambil bahan, buka-buka jam 9 pagi. Baru sebulan diusir, punya tempat. Wah ada aja lah pokoknya, itu baru pas 3 gerobak itu. Tapi yang 2 itu ya kadang 5 ekor, kadang ada yang 10 ekor juga, lumayan lah. Intinya masih merintis. Udah mau mulai hidup, gerobaknya jatuh. Akhirnya saya bilang sama Pak Haji, saya nggak kuat, saya Pak nyerah. Saya bilang, saya nyerah. Istri mau lahiran kan, ya harus kerja nih. Itu pas sudah mau buka cabang lagi, pas gerobak jatuh itu, udah saya bilang sama istri saya, ngelamar kerja aja dah.
ngelamar kerja jadi OB 3 bulan di Cengkareng. Selesai OB, ada temen nawarin buka fried chicken di Jagakarsa, bangkrut. Ngelamar lagi jadi cleaning service di dulu PT ISS namanya dulu, di apartemen Wakubono. 6 bulan. 6 bulan jalan, temen nawarin usaha piscok. Nah, berjalan tapi ya musiman lah ya kayak gitu. Masalahnya juga macam-macam lah, namanya orang dagang ya. Udah mulai naik, turun lagi, nyari kerja lagi bang, jadi sales di MNC, sambil nge-grab, sambil sales, sambil dagang piscok. Nah di 2015 akhir WA Pak Haji sini yang owner The Kriuk sekarang, nanya kabar segala macam. San sini main ke rumah katanya gitu. Nah ini The Kriuk udah ada sekitaran 10 lebih lah. Dia udah mulai berjalan, cuman belum terlalu besar gitu. Wah lumayan kan. Nah, bosnya nanya mau buka pemotongan nggak di Cigombong tuh. Akhirnya tinggalin, piscok udah tinggalin. Buka pemotongan ayam di Cigombong. 1 tahun lumayan, tutup lagi. Akhirnya balik ke Depok tuh, wah udah nggak bisa nih Pak balik ke Depok. Udah buka di Kriuk situ, 1 dagang tuh saya di 2016 akhir lah nggak salah. Dagang 1, baru sebulan kata bos, sini baliklah ke pusat, bantuin pengembangan menu segala macam gitu. Dulu masih usahanya di rumah, produksi di rumah, terus ya masih nggak ada manajemen gitu. Kerja ya pakai kaos aja gitu, bebas gitu. Baru tuh saya merangkap jadi PO, finance, terus HRD juga, terus R&D juga merangkap tuh karena belum ada orang-orangnya kan. 2019 akhir, nah itu berjalan di Condet tadi 2017 sampai 2019. 2019 akhir baru ke Bogor, baru dibikin maksudnya yang saya udah nggak kuat nih PO, saya cari orang PO. Oh ini finance harus ada yang megang, cari orang finance kayak gitu. Jadi mulai ada struktur, terus baru bikin kita ngedaftarin karena udah mulai kayak mau besar nih gitu. Kita daftarin jadi PT, baru kita open kemitraan tuh bang. Nah dari 2020 awal ini barulah sekarang sebulan itu bisa 30, 40, 50. Jadi 2 tahun itu 1.500 lah maksudnya sampai sekarang itu. 1.500 cabang. Iya. Tawarannya bukan ke The Kriuk tadi awalnya. Jadi kan saya mau buka pemotongan ayam, lu mau gak jalanin kata gitu. Karena udah kenal lama gitu kan. Kata saya, ayo boleh lah. Saya langsung pindah ke Sukabumi waktu itu. Jadi selama kemana kerja, kemana pindah rumah, ya udah 17 kali ada pindah rumah bang. Selama nikah tuh, jadi kemana ke Sukabumi pindah langsung sama keluarga ke sana. Nah baru belajar di ayam itu di Sukabumi kan nol ya, kita ayam ngebangun tanah kosong, terus ayam prosesnya kayak gimana. Ya belajarnya dari situ sih. Jadi sebenarnya bukan di Kriuk, awalnya pemotongan. Jadi pas di situ tutup ya saya balik ke Depok, mana anak udah 2 waktu itu kan, terus ya duit 0 rupiah lagi udah gak inilah. Udah gitu saya bilang sama bos, Pak saya boleh gak nih ngambil gaji duluan? Karena nggak ada duitnya, iya bener. Wah, udah 2. Ya boleh kata bos, ya udah kayak bantu bikin menu baru, bantu ide lah. Nah sampai nggak sendiri sih, jadi Pak Haji juga bantu ide. Ya mungkin ya cari yang lagi viral apa dulu, sambal geprek, terus sambal level, sekarang di sini Kribo kan, terus barbecue, ada kulit crispy, sate, ayam pop yang kecil-kecil itu. Iya karena di ayam kan banyak bang persaingannya kan ya, jadi ya harus beda lah, harus banyak juga, orang kan bosen kalau ayam terus. Jadi kita riset terus, sampai sekarang juga masih banyak yang menu baru kita bikin terus lah. Kan nggak semua menu baru laku gitu, kita diseleksi, kalau yang laku ya terusin diperbaikin, kalau yang enggak kita revisi lagi nantinya, kayak gitu ya terus. Kalau di makanannya harus inovatif sih, setiap bulan harus ada menu baru lah gitu. Ya itu pas baru mulai itu tuh, iya udah rumah numpang, duit bawa 10.000 ke rumah, bagi 2 goceng-goceng buat bensin. Pernah waktu itu bang, tuh sekali apa ya, saya inget. Saya pernah gade STNK juga ke tukang tambal ban, 3 tahun baru ditebus lagi. Pernah bang tuh, duit tinggal goceng, ini mau buka nih. Udah kan nih, udah feeling nih kayak, ya naik, mudah-mudahan sih naik penjualan gitu ya. 2 ekor, 3 ekor kan untungnya cuma berapa bang? Ban bocor lagi. Bocornya, pakunya gede banget nembus sampai ke... Itu asli, itu saya nangis bang, itu mah oh ya Allah nih perih amat nih kayak gini gitu. Pernah. Dari situ juga enggak yang mulus, dagang piscok juga kan sampai anak istri ikut sampai malam kayak gitu kadang. Pernah juga dulu tuh makan sama anak itu sari misi 2 tuh bertiga itu. Ya, kalau mau makan yang enakan dikit, martabak telur yang goceng itu yang isi kayak lumpia tuh pakai nasi itu enak tuh. Cuman ya itu kalau itu kan bahasa orang ya titik-titik, cuman kalau saya mah masih bisa makan ya makan, nggak apa-apa alhamdulillah gitu. Itu pernah bang kayak gitu, minjem duit sono sini agak dapet, pernah. Apalagi pas jadi OB, wah kalau dapetnya karyawan kantor yang enak-enak, kalau enggak kan ya namanya OB gimana sih bang? Cleaning service, nyapu daun. Cuman ya udah ya, orang udah jadi kepala rumah tangga ya udah kerja apa ya lah. Dulu mah mau gaji berapa juga hajar aja udah.
ya banyak-banyak bersyukur ke situ sih bang. Maksudnya ya dibilang orang susah tapi santai aja, seneng aja. Yang penting anak gue bisa makan kan gitu. Duit kan tetap ada. Dulu ada Ustadz Zainal Abidin tuh yang punya IHBS itu bilang nggak perlu jadi pekerja tetap, yang penting tetap bekerja kan gitu ya. Nganggur nggak pernah. Keluar kerja ini nggak dapat kerja yang namanya kerja kontrak ya. Saya pernah sama mertua itu ngangkutin pasir dari truk yang bangun rumah, saya yang ngangkutin pasirnya tuh, nguli lah, ngecor rumah orang. Pernah lagi saya bilang sama RT tuh, Pak kalau ada hajatan panggil saya mau nyuci piringnya gitu kan, main 150.000 ya kayak gitu bang. Apa baik saya antem aja. Pokoknya kalau ada event-event gede tuh saya langsung cepet tuh, ada yang dibantu gak? Ada nih kalau kurban tuh motong-motong ini nih, ikut. Lumayan kan. Dulu tuh saya nikah itu sebelumnya saya baru hijrah. Nah pas hijrah itu kan pas ngaji itu dikasih tahu lah, maksudnya nih kita mah hidup di bumi ini intinya buat ibadah. Kalau nyari kerja itu bukan sekedarnya ya. Kalau kita takut lah sama Allah itu, kerja apapun itu udah di jalan ya bang. Jadi Allah kasih kita tuh bukan yang kita mau ya, yang kita butuhin. Jadi kayak kalau kerja apa aja nggak ini sih, nggak ada pikir apa ya. Yang penting gue dapet duit gitu pikirnya. Istri juga nggak pernah komen cari kerja sono segala macem, kagak. Sabar. Udah mau kayak gimana juga ntar udah ada jalannya gitu. Tenang aja. Makanya kalau sekarang kalau bilang sama istri, kalau cerita-cerita dulu gitu ya tetap aja bilangnya nggak nyangka ya, Masya Allah ya gitu. Tapi nggak, itu bukan termasuk, bukan ujiannya situ doang. Kadang orang diujinya pakai harta juga kan ada. Lebih susah itu bang. Ya kalau dibilang dulu misalnya lagi down begitu, wah ngaji rajin. Sekarang udah ini sibuknya kerjaan, ngajinya kagak. Kan gitu kan malah berpikirnya saya, masa iya mau susah lagi. Cuman lebih pengennya fokus ke ngaji lagi gitu, bisa. Maka tadi abang tanya, kok bisa ngejalanin segala macam? Ya jalanin saya bang, kebayang yang penting halal. Satu itu aja udah. Kalau emang udah gak nyaman ya cabut. Pertama halal sih, yang halal ya itu nomor satu lah bang. Karena kalau saya suka sharing sama teman-teman, kalau nggak halal, lu mau kemana itu duit, ya kan? Lu mau kasih kemana? Jadi penyakit semua. Mau jadi barang bisa celaka kan gitu. Intinya pertama halal. Iya nyari ikhtiar, tetap ikhtiar, doa. Jangan sampai kita lagi down, stres, ya kan? Apalagi sekarang main slot, main judi, jangan. Doa bang, intinya Allah tuh pengen kita doa. Ya sih juga doa dulu, minta ya Allah minta duit. Ini besok nggak ada duit buat makan nih, nggak ada, gitu. Minta doa, sabar, ikhtiar. Terus kalau udah dapet, kerja yang jujur, amanah, nggak usah neko-neko. Karena gaji itu udah 100% udah rezeki. Mau kita kayak gimana pun, kalau udah pindah tempat 10 kali pun, kalau gaji situ segitu aja gitu. Nah kalau bahasa sekarang, cari kerja sesuai passion. Nah, itu kan nggak semua orang bisa kayak gitu kan. Kalau saya nggak yang sesuai passion, yang penting keluarga bisa makan aja, halal. Tambah bosnya lebih mengedepankan syariat kayak gitu. Itu yang dicari mah kayak gitu bang. Makanya anak-anak sini banyak senang kerja di sini tuh, sholatnya tepat waktu. Itu kayak udah cukup gitu kalau gitu. Kalau tadi ya itu harus ikhtiar, tawakal, sabar, nyari. Jangan di Islam tuh jangan berputus asa dari rahmat Allah lah ibaratnya. Minta doa, nggak dapat juga terus doain aja, doa terus. Minta doa sama orang tua juga bang. Oh iya, satu belum nih. Saya kalau mak saya kan ya kayak temen lah ya gitu. Kalau kunjungan awal bulan, saya cuma bilang sering begini, doain anak biar kaya gitu doang. Karena ibu tuh kan doanya yang seomong aja bisa kejadian bang. Iya kan? Jangan sampai orang tua sedih lah. Itu aja, ibu tuh apalagi, ibu bapak. Mitra pernah di YouTube-nya ada di Kriuk itu. Ada mitra satu, itu per bulan bisa 500 juta omset ya, bukan margin. Kadang ngeliat di komentar tuh penjualan, dia di sehari tuh bisa belanja tuh bisa 15 juta sampai 20 juta. Di ayamnya sehari bisa habis 100 ekor, 200 ekor. Membedakan ya kalau kaki lima ya, kalau ini kan kaki lima ya. Jadi bumbunya tuh kita yang pegang langsung. Jadi nggak di orang lah belinya kita. Kita langsung riset langsung. Menunya banyak. Terus kita punya tim maintenance mitra. Jadi mitra tuh ya kan saya sama Pak Ajis pernah ke franchise lain ya waktu itu kan. Jadi ya udah nggak ada kontrol kayak gitu. Jadi kita nggak mau kayak gitu kan. Mitra mau kayak gimana pun nggak ada. Kita jaga kualitas juga. Yang dimaksimalin aja. Cuman nggak semua orang kadang puas gitu ya. Tetap aja. Yang dikontrol aja orang kadang banyak masih komplain gimana yang enggak gitu. Jadi kita fokus ke situ juga sih. Kalau dibilang apa ya, kadang ada pertanyaan tuh kenapa harus buka The Kriuk gitu. Kita kalau mau ngeluarin apa-apa tuh bang, misalnya kayak sistem mau akad itu ditimbang dari segi syariatnya dulu gitu kan. Terus dari kayak iklan-iklan kita tuh nggak ada musik, nggak ada aurat gitu perempuan, maksudnya yang ya kayak gitu. Jadi terus di akadnya juga nggak ada fee. Jadi mitra tuh nggak ada fee apa ya, kalau sekarang tuh fee branding ya, fee brand. Jadi kita bayar royalti ya gitu, itu nggak ada. Jadi udah jual beli putus, tapi punya perjanjian kalau wajib beli di kita gitu aja sih.
Ya itu gunanya ada tim-tim kunjungan itu. Kita sebenarnya bukannya mau apa sih namanya nih ngepres mitra gitu biar ini dagang harus enggak. Jadi kalau dijaga ya kan sama-sama ngejaga mitra. Kan semuanya juga baik semua kan. Kalau di sini beda, ya jelek ya jadi gitu man. Sebenarnya kita ngejaga itu ngejaga nama The Kriuk ini, ngejaga rasanya, ngejaga kualitasnya juga di outlet juga kan. Kalau dia beli tepung tempat lain misalnya, ya beda rasanya. Ntar dia beli di sini kayak gini nggak enak nih. Dia tempat lain mungkin pikirannya kayak begitu rasanya kayak gitu kan. Karena kita yang satu bendera. Kalau dia pakai merek lain ya kita nggak tahu lah sistemnya. Kalau di sini begitu. Intinya buat kebaikan juga kan itu orang juga pakai gaji. Terus kita iklan setiap bulan tuh ada budget kan buat biar gimana mitra ini makin banyak penjualannya gitu bang. Oh iya, kalau franchise jadi kan ada sistem yang dikelola sama manajemen semua ya. Apa sih namanya ya? Mungkin ya merek fried chicken lain ada lah. Jadi orang buka bagi hasil, tapi yang ngelola manajemen. Nyari simpelnya aja sih bang sebenarnya bang. Jadi mereka dagang, mereka dapat untung, kita jual, kita siapkan ayamnya kayak gitu. Itu kan ada kemudahan lah di situ, lebih efisien aja gitu. Strateginya ngikutin itu sih bang, ngikutin perkembangan digital aja. Ya kayak iklan-iklan buat di Instagram, di Facebook, terus promo-promo kayak kemarin tuh kita ada event. Pokoknya gimana ya cara promo biar orang tuh tahu gitu. Terus kita permudah cara bukanya. Survei maksudnya dicepetin, respon kita tanggepin biar cepet gitu. Tapi kita perbaikan terus karena kan banyak yang masuk. Misalnya kita orang satu nanggepin 100 orang, ternyata yang masuk 200, kita tambah lagi. Jadi ngikutin perkembangannya aja. Nah kalau strategi untuk 1.500, ya kalau banyak nanya kayak gitu kita jawabnya ya izin Allah lah ya, itu dikasih kayak gitu kemudahan gimananya. Strategi biasa aja bang, kayak yang lain-lain aja bener. Bingung kalau ditanya kayak gitu, iklan biasa sama ads di Instagram gitu kan. Terus bayar apa sih kayak SEO, SEM biar kita di pencarian tuh kita ada. Ya itu aja, nggak ada yang spesial, sama aja. Makanya bilang kalau nanya gitu jawabnya ya izin Allah yang kasih, udah gitu aja. Bingung. Nah itu jarak yang kadang jadi ini ya, jadi masalah. Saya di podcastnya Kasih Solusi bilang walaupun jarak 2 kilo tapi pasarnya sama, kita nggak bakal buka. Jadi memutuskan iya apa enggaknya itu yang punya otoritas kita, manajemen, hak prerogatif. Karena kalau mitra lama bilangnya deket, mitra baru bilangnya jauh, bener gak? Ya, abang mitra lama, saya buka di tempat abang. Kedeketan nih, kata mitra baru jauh gitu. Nah jadi haknya di kita. Jadi kalau dibilang berapa meternya, mungkin ada jarak minimal, tapi nggak tertulis ya. Jadi kita cuma ngomong ke mitra itu, lihat dulu, pokoknya kalau minimal 1 kilo kita survei misalnya gitu. Tapi kita lihat juga kalau, oh ternyata 1,5 kilo, tapi pasarnya satu pasar gitu. Ya nggak bisa. Ternyata jaraknya 600 meter, pasarnya beda. Ya bisa, kemungkinan. Tapi kan harus bener-bener dianalisa bang. Itu yang apa ya, yang jadi masalah lah di mitra juga. Ini kan kadang ada yang komentar, oh ini jarak jauh tapi nggak bisa buka, jarak 2 kilo tapi nggak bisa buka. Ya keputusan ada di kita. Karena kalau kita buka ternyata pasarnya sama, kasihan mitra yang udah dagang. Jauh itu mah. Kalau mitra itu jadi mitra yang lama, nggak mungkin dikasih, pasti deket jaraknya gitu. Nah makanya ini kesebut tadi ngomong tuh kayak gitu bang. Intinya kalau ACC apa enggaknya keputusannya di kita. Jadi mau dia bilang pasarnya beda segala macam ya, tetap di kita. Karena kalau kita iyain, mitra lama yang terkomplain, ini kedeketan gitu. Nah tapi kita nggak kadang ada yang begitu karena kita yang baca. Mitra lama katanya bilang deket, padahal penjualan nggak keganggu. Ya jadi ya namanya gini pasti ada lah. Karena kalau deket-deket itu kan kita nge-branding ya biar banyak di wilayah itu. Mereka juga sebenarnya yang banyak tahu lah iniannya apa, orang-orang sekitar lebih banyak tahu, lebih terkenal jadi gitu. Pertama dia WA ke nomor kemitraan, terus ada form tuh nama, alamat kayak gitu apa, lokasi, tahu The Kriuk dari mana kayak gitu. Ntar diisi dulu, kalau emang dia serius langsung dihubungin, ngajuin tempat, analisa terus wawancara, bayar, ya, training, baru kirim gerobak. Dipanjang juga, cuman biar detail aja. Jadi kadang kan orang kita udah survei, tentunya hilang orangnya nggak jadi. Jadi harus serius dulu nih yang buka. Kalau emang dia serius, surveinya ntar kalau emang nggak bisa kita alihkan, cari lagi tempat bu, apa-apa ke tempat lain. Mitra di training 1 pekan sebelum terjun ya, sebelum buka. Cuma kita tes lagi nanti, kalau belum kita training lagi karena ada sertifikat itu, kita ada sertifikat layak goreng. Kalau dia udah emang jago, udah bisa baru. Kita ada timnya, kalau untuk keluar kota ada 1 tim, jadi belum lama sih dibuat itu, ada jadwalnya misalnya 1 hari ini kontrol 10 mitra, penjualannya berapa, lihat hasil gorengnya kayak gimana. Untuk keluar kota, kalau Jabodetabek lebih ke ada stokis kan kita, terus ada grup, jadi lihat penjualannya kayak belanja ayamnya berapa, yang ini mitranya per hari, tepungnya berapa, dari situ sih ngeliat. Terus kita ada tim kunjungan, jadi sebulan itu 1.500 ketemu, maksudnya dikunjungi semua. Jadi kita mau lihat gerobaknya bersihin apa enggak. Kadang kita ada permajaan juga, jadi yang agak jelek diperbarui, sambil kontrol di situ juga sih. Itu di pertama sih 2019 ya, jadi pas bos pergi haji, nah sebelumnya tuh kalau nggak salah dia pengen
ini pengen ada sistem gitu. Jadi saya jadi HRD dulu nih, makanya saya bilang, ya coba besok jadi HRD gitu. Itu maghrib kan WA-nya saya ingat. Saya langsung nyari di Google tuh, job desk HRD apa kayak gitu kan. Terus aturan apa yang bisa diterapin di The Crew gitu. Karena dulu kan The Crew kayak masih kadang sambil packing, sambil ngerokok, sambil ngopi gitu. Intinya masih di rumah bang. Celana pendek gitu masih. Terus sholat juga nggak terlalu inilah. Akhirnya pas saya sudah jadi HRD, baru dibikin sistemnya. Jadi masuk jam sekian, ini jam sekian. Itu berjalan sampai 2020 awal. Jadi GM dulu, jadi General Manager. Karena belum banyak kan. Masuk 2021, bos masih ikut di manajemen ini, jadi saya diangkat jadi direktur operasional. Jadi operasionalnya saya ngurus. Nah, idenya bos gitu. Nah, saya yang tinggal ngejalanin nih. Bos maunya apa saya jalanin. Di 2022 awal ini baru, pokoknya udah, gue mau pensiun. Gue nggak mau kayak tampil kayak begini, kayak gitu kan. Terima. Kemarin kan banyak awards tuh datang kan. Gue pensiun San, kayak gitu. Ini gue serahin ke lu semua, gitu. Kira jadi direktur utama. Tapi kalau dari job desk ya CEO itu kan yang gede kan, yang bikin idenya kan. Kalau perasaan, ya jujur ya seneng, cuman nggak yang sampai jika gitu nggak kayak alhamdulillah gitu. Karena kalau kadang gini, kalau ketemu bos tuh ya biasa aja. Kadang selalu jadi ini, oh ya Pak udah, kayak gitu aja. Kadang mungkin lupa bilang makasih sih kali ya. Jadi udah biasa aja bang, saya nanggepin emang nggak yang gimana gitu. Karena emang justru lebih berat kan. Saya bukan mikir kemana-mananya. Ini dikasih penuh nih, ini kan gawat nih nakodanya. Tenggelam nih kapal kan gitu ya. Terus 200 orang, 1.500 mitra gitu bang. Malah bukannya, wah bersyukur, cuman berat bang. Saya mikirnya malah jadi bebannya tuh, iya kan. Kalau ini, nauzubillah ya, kalau tenggelam kan karyawan 200, mitra 1.500. Kemana sih? Dikejar kemana tuh saya tuh. Kayak gitu, dibilang bersyukur ya alhamdulillah ada lebih lah buat makan. Cuman kalau dibilang berat, iya tanggung jawabnya kan lebih berat. Jadi saya menganggapnya kadang malah waduh mana nih ntar nih, khawatirnya begitu. Cuman kita tetap usaha lah, tetap semoga bertahan sih sampai lama gitu. Kunci sukses apa ya? Jalanin aja ya bang, belajar. Saya kalau bagi-bagi sama temen tuh di sini kadang, lu mau dulu nih, lu harus belajar apa yang lagi lu jalanin. Tapi yang paling satu sih, yang paling diutamain sih attitude dulu lah. Kalau pengusaha tuh yang dicari orang pertama attitude, jujur, kayak gitu kan. Jadi kalau orang udah nganggap abang jujur, amanah, mau belajar, ya kan di bidangin ayam sih baru. Kalau nggak belajar ya nggak tahu kan. Dipelajari semuanya. Malah pernah satu hari tuh, San besok lu jadi ini gitu. Ya saya malamnya langsung cari nih, jadi job desk-nya apa segala macem gitu. Makanya mau jadi apa sekarang gampang bang, di Google banyak. Iya kan? Kecuali pilot, ya abang harus sekolah. Ada kalau abang mau jadi apa, di Google banyak mau jadi apa aja. Cuman mau apa enggaknya kan gitu kan. Saya harus ada yang dikorbanin, waktu. Kadang waktu buat keluarga, kadang sakit, kadang duit habis kayak gitu. Jangan pelit sama orang tua gitu. Itu paling satu tuh, itu satu ya. Jangan pelit sama orang tua. Terus kalau, kadang teman juga suka nanya. Banyak sih yang nanya kayak gitu bang, teman suka nanya tuh. Saya paling bilangnya, lu sholat jangan bolong lah. Yang ngasih rezeki kan Allah yang ngasih. Nah, hubungan lu buruk sama yang ngasih ya, gimana hidup lu mau lancar kan gitu. Kalau lebih, ini kan di depan kamera ya, kalau langsung ngobrol saya begitu sih jawabnya. Maksudnya, hidup lu gak bakal lancar kalau hubungan sama lu rusak gitu. Bukan kita sholat rezeki jadi lancar, bukan juga. Jadi minimal kadang kan nggak semuanya dikasih rezekinya lancar ya, tapi minimal hidupnya tenang gitu bang, pas gitu loh ya, nggak kurang ya, kayak gitu sih. Terus kalau masalah itu karena di sini kan anak-anaknya kebanyakan agamanya yang dikedepanin ya, kayak ngaji kayak gitu. Terus bosnya juga nyaranin kayak ada kajian di sini kayak gitu. Intinya kalau lagi meeting itu kita diciptain buat apa? Buat ibadah kan. Ini mah bonusnya aja. Mau lancar nggak nih kayak gitu kan? Ya kan kalau kurang duit susah juga. Tetap ibadah, ya, nyari dunia sekedarnya. Tapi dilancarinnya itu kan, orang yang kerja 24 jam dapatnya segitu aja. Karena tidur-tidurannya dapatnya gede. Ya kan gitu kan. Rezeki itu apa ya, udah hak prerogatifnya Allah lah, kita nggak bisa campur tangan. Tadi ngobrol juga sama temen tuh ya, pilihan hidup lu mau kemana kan gitu kan. Mau ke surga ada, ke neraka udah ada nih, tinggal pilih aja. Nah lu mau maju apa mau jadi orang yang toksik lah kalau bahasa sekarang ya. Ngeliat orang toksik nggak bakal maju. Ngeliat orang seneng susah, ngeliat orang susah seneng. Nah itu dihilangin, dijauh-jauhin lah sifat-sifat. Kan kita udah tahu nih, kita udah pada bahasa umur 30, 25, 30 udah dewasa. Ya tau lah mana yang jelek, mana yang kagak. Tinggal lu mau yang kayak gitu, mau jadi kayak gitu apa kagak kan gitu. Apalagi udah punya keluarga kan, saya anak 5 lagi. Cita-cita ke depannya, ya kalau dibicara itu kan, kalau punya tujuan harus jangan tanggung-tanggung ya.
Intinya ada nanti bertahan lah sampai ya selama-lamanya. Kalau bisa 100 tahun ke depan masih ada gitu. Jadi cucu cicitnya ngerasain gitu Bang. Karena di sini harapan saya anak-anak di sini nanti kan anaknya bakalan gede kerja di sini. Dan kan udah makin gede kan ya bahasa sekarang kalau mau nyari kerja kan ya dicari kan gaji kan kayak gitu. Jadi ngerasain. Kalau saya ngobrol sama bos biar anaknya bos jadi direktur utama di sini gitu. Jadi terus 7 turunan masih ada kayak gitu Bang. Terus tapi kalau tujuan bisnisnya seluruh Indonesia dulu sih. Ya karena kan kita udah di Sumatera, Jawa, Kalimantan belum, Sulawesi. Nah itu tujuannya nanti ke situ. Bali, minimal seluruh Indonesia dulu. Ya tapi kalau insya Allah kalau ada jalan buat keluar, ya entah. Ya keluar Indonesia ya kita insya Allah siap gitu. Cuman jalannya belum tahu nih. Paket yang 17 juta ini dapatnya kalau hadiahnya ya ini ada kipas angin, rice cooker, dispenser sama handphone Samsung, bisa sepeda. Paket yang 20 juta dapatnya bisa kulkas hadiahnya atau Mas Antam juga atau enggak laptop. Paket gold yang 23 juta dapat showcase, bisa dapat freezer atau tab. Untuk yang 90 juta ini bisa umroh atau motor. Nah, untuk semua paket ini udah dapat semua perlengkapan masak, media promo kayak banner, ex banner semua udah dapat daftar harga, terus sama bahan baku buat dagang. Itu dagangnya semua varian dapat, saus semuanya udah dapat, udah lengkap. Jadi tinggal siapin tempat dan karyawan tinggal dagang aja. Jadi nggak usah beli apa-apa lagi, udah dapat semuanya. Jadi itu kalau hadiahnya pilih salah satu atau semua? Pilih salah satu, langsung dapat gitu, nggak pakai diundi. Nggak diundi, ini bukan perjudian. Kalau yang pakai 17 juta itu namanya all new boot, itu gerobak fried chicken ya, kayak umumnya pada lihat lah. Kalau yang 20 juta itu namanya hot snack. Jadi meja sama warmernya. Lebih trendy aja kelihatannya gitu Bang. Nah kalau yang 23 juta itu bahannya lebih kuat lagi, kayak gitu sih. Terus muatnya bisa banyak juga di displaynya. Resto itu, mini resto sampai ke resto, nah itu di kita yang ngedesain semua lah sampai mitra itu dagang gitu. Itu kan butuh desain juga tuh, bangkunya semua, mejanya gitu, desain buat di restonya kita yang bikinin semuanya. Ada best franchise, best brand, udah ada 3 penghargaan ya. Maksudnya 3 penghargaan tuh yang satu ini ada 2, best franchise dan best brand. Best franchise dari majalah-majalah kayak gitu sih Bang kemarin. Jadi ada undangan untuk ngadirin itu. Oh ya, kalau yang membedakannya The Kriuknya intinya harganya masih tergolong murah ya. Jadi bisa dinikmati sama yang biasa belanja di kaki 5, tapi rasanya bintang 5 kalau dari orang-orang bilang gitu. Jadi yang membedakannya banyak yang komentar sih rasanya mirip-mirip brand besar ya. Ya buat teman-teman kalau punya modal tapi bingung mau usaha apa, bisa gabung di kita. Caranya langsung masuk aja ke websitenya www.dekriuk.com dan Instagramnya bisa dicek di bawah ini. Ntar di situ langsung ada logo WhatsApp, bisa langsung chat ke situ. Insya Allah kita operasionalnya Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5. Ya untuk sementara ini kita masih di Sumatera dan Jawa. Nanti insya Allah bulan ini lagi disusun ya untuk ke Kalimantan Selatan, kemarin Kalimantan Timur, Makassar, dan Bali. Dikirimnya dari sini semua nanti. Tapi untuk pendaftaran bisa via WhatsApp. Nanti kalau emang udah pasti kita ke sana. Kita yang ke sana. Kayak Sumatera pun pengiriman tetap dari sini. Dari sini benar. Dan kita survei ke sana, kita wawancarai di sana. Jadi orangnya ke sini. Jangan lupa subscribe channel Halo Bos. Lagi nggak?